Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Backend Development. Alhamdulillah kemarin kita sudah bisa membuat routing untuk lebih dari satu apa namanya grup ya. Jadi kemarin kita sudah berhasil membuat untuk mahasiswa dan mata kuliah. Ya, oke, begitu. Nah, namun nanti akan kita review lagi kode kita ini karena ini masih dalam satu file gitu ya. Oke, kita perdalam dulu teorinya tentang root dan controller. Jadi hari ini kita akan membahas tentang root dan controller. Sebenarnya ya kemarin router itu sudah bisa kita implementasikan gitu ya. Tapi nanti kita hari ini akan membuat kode yang lebih rapi dan lebih termanage ya. Jadi kita bisa mengelompokkan antara bagian root dan bagian controller itu sendiri. Gitu. Oke. Sebelumnya di sini ada dua terma yang perlu kita perdalam, gitu ya. Yaitu antara root dan controller. Nah, root itu mengacu pada mekanisme untuk menentukan bagaimana aplikasi web akan menangani permintaan HTTP tertentu dari klien, gitu ya. Nah, ini sih kita sudah pakai semuanya kemarin bahwa kita sudah menggunakan get, post, kita gunakan put juga dan gunakan delete gitu ya. Nah, ini seakan-akan kita membuat jalur gitu ya. Jadi untuk pot apa namanya get misalnya, getnya nanti rootnya ke endpoint apa gitu ya. Ke mahasiswa misalnya, mahasiswa kemudian mahasiswa saja atau pakai mahasiswa nim gitu ya. Gitu. Yang kemarin sudah kita pahami bersama. Untuk controller adalah bagian aplikasi yang menangani permintaan HTTP. Controller biasanya berisi kode JavaScript yang berfungsi untuk menangani permintaan yang dikirim dari klien ya, dan memberikan respons yang sesuai. Ya. Jadi dia menangani permintaan dan memberikan respons. Controller dapat diimplementasikan pada file terpisah atau dalam rute itu sendiri. Jadi kita bisa memisahkan yang ini nanti akan kita pelajari di pertemuan ini bagaimana memisahkan antara root dan controller. Ya. Karena di file kita kemarin ini masih jadi satu. Di sini ada router, ada controller gitu ya. Ada router, ada controller gitu ya. Bahkan ada modelnya juga kalau mau kita pisahkan. Nah, bagian routernya itu harusnya memang di bagian sini saja ya. Jadi dia mengarahkan kemana request dari klien itu gitu ya, ke slash mahasiswa atau ke slash nim dan seterusnya. Gitu ya. Nah, yang bagian menangani ini adalah bagian controller. Jadi dia melakukan layanan terhadap apa yang diminta oleh klien, kemudian memberikan respons, ya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti eh, gambarnya itu harusnya seperti ini ya, seperti ini. Jadi ketika ada klien memberikan request, dia ke route, gitu ya. Route kemudian dia memberikan ke controller, dia memberikan layanan terhadap apa yang diinginkan, kemudian perlu model. Nah, model ini bisa kita buat, bisa tidak. Nanti di MySQL ini nggak kita buat, nanti kita pakai Mongo ya untuk modelnya. Sementara kita lewati langsung ke database. Seperti itu, sehingga dengan seperti ini, maka sebaiknya kita pisah antara root controller ini. Kita pisah root controller, kemudian juga database nanti kita buat di file yang lain, gitu ya. Untuk config-nya maksudnya. Dan nanti akan kita buat aplikasi kita seperti ini, gitu ya.
Jadi nanti kita punya aplikasi yang lebih terstruktur gitu ya, struktur. Kalau kita mau mengolah rootnya, kita apa namanya perbaiki di situ, atau mau kita mengelola controllersnya, kita fokus di situ gitu ya. Oke. Apalagi kalau misalnya kita bayangkan bahwa uh, aplikasi yang kita punya gitu ya, ini kan masih mahasiswa sama mata kuliah kemarin ya. Oke. Bayangkan kemudian kita punya grup routing yang lain, misalnya seperti nilai, dosen, dan seterusnya banyak. Jadi maka eh, file kita di index.js ini akan terasa penuh dan kita susah untuk melakukan pengelolaannya, untuk mencarinya di sini. Jadi kalau misalnya nanti kita sudah pisahkan ini masing-masing, mahasiswa di root sendiri, kemudian mata kuliah di root sendiri, maka uh, aplikasi kita akan lebih apa namanya baik gitu ya. Apalagi di sini juga kita lihat bahwa bagian koneksi database juga ada di sini. Nah, ini mestinya kita pisahkan gitu ya. Kita pisahkan juga. Oke. Nah, untuk itu sekarang kita perbaiki dulu apa yang sudah kita lakukan ini menjadi apa namanya kode program yang lebih rapi dan lebih enak untuk di maintain gitu ya. Nah, yang pertama perlu kita lakukan adalah kita buat dulu ya apa namanya struktur kayak gini. Jadi kita buat folder db itu, kemudian kita buat juga folder root, router yang root gitu aja. Kemudian nanti kita pecah-pecah berikutnya di aplikasi kita buat aja di sini dua folder ya, dua folder. Pertama kita buat folder db ya. Kemudian yang kedua kita buat folder routes. Oke ya, route. Nah, kemudian di db dulu kita buat di koneksi database ya. Kita buat file db.js. Jadi ini sebenarnya kita pindahkan aja yang apa namanya di index.js yang kita punya ya. Di sini ya, ya ini yang kita pindahkan nanti ke db.js. Kemudian ada MySQL-nya juga ya, ini yang nanti kita pindahkan. Oke ya, jadinya kayak gitu. Cuma nanti kita tambahkan di sini adalah modul exports supaya nanti bisa di apa namanya impor juga di index.js karena semua file kan awalnya dari index.js. Oke. Di db, di folder db kita buat file namanya db.js gitu ya. Nah, js kita tinggal pindah aja dari indeks ini yang MySQL satu-satu yang kita pindah ya. Yang MySQL ini, nah kita pindahkan ke db.js seperti itu ya. Kemudian yang koneksi itu berarti mulai dari sini ya, koneksinya sampai ini error ya. Ini kita cut, kita pindahkan ke db.js ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian agar dia bisa diimpor ke index.js kita perlu nambahkan seperti ini ya, modul.exports connection. Connection ini kan tidak lain variabel koneksinya gitu ya. Jadi kita tambahkan modul
dot export ya, yang kita ekspor adalah connection ya, ini ya. Oke, kita simpan, kemudian di connection, di index dia kita harus impor itu, kita harus impor ya. Jadi kalau kita lihat di index kita harus lakukan impor juga ya untuk koneksinya agar bisa kita gunakan. Oke, jadi cara impornya kayak gini. Oke, kita tulis gini ya, konstanta tadi kan connection ya, connection sama dengan require kita kan di sini tadi ya, berarti begini saja /db /dbjs. Nah, gitu ya, db.js. Oke, simpan. Nah, nanti kan ini dibutuhkan oleh apa namanya, yang controller ya, untuk berhubungan dengan database gitu. Oke, sekarang kita pindah dulu itu satu, kita coba apakah masih jalan. Jalankan. Oke, server masih berjalan dan database bisa terkoneksi gitu ya. Oke, sekarang satu bagian sudah kita pindahkan. Oke, berikutnya kita akan pindahkan yang ini, yang bagian router dan controller ya. Jadi kita buat dulu satu di sana. Nah, di route ini, di route nanti kita buat yang namanya apa namanya, mahasiswa gitu ya. Oke. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kita kasih modul export router MHS ya, mahasiswa kan ya. Oke, nah di router ini nanti kita menggunakan, berarti express routernya nanti kita ambil ke situ juga, ke apa namanya, router mahasiswa gitu ya. Jadi yang dependensi ini yang kita butuhkan. Jadi DB-nya juga kita perlukan karena kita tahu bahwa yang membutuhkan DB itu sebenarnya adalah di sini ya, di controllernya. Sehingga pada saat kita pindahkan ini juga, maka di koneksinya juga kita pindah, kita ikutkan ke sana gitu ya. Tetapi kita coba nanti pindahkan satu persatu, sehingga yang koneksi yang ada di sini tetap untuk mensupport yang punyanya mata kuliah gitu ya, untuk mensupport yang punyanya mata kuliah. Kemudian yang di mahasiswa nanti kita buat seperti itu. Oke, kita lanjutkan, kita buat di route file namanya adalah mahasiswa.js. Sini mahasiswa.js ya, seperti itu. Nah, kita tinggal pindah aja yang dari indeks, semua di sini yang di mahasiswa ini ya. Oke, kita cut gitu ya, cut, udah, kita pindah ke situ. Ini. Nah, gitu ya. Oke, jadi mungkin ini sudah nggak kita butuhkan yang bawah ini ya. Oke. Yang kemarin hanya untuk pembatas saja. Oke.
kita cut seperti itu, dan di sini kan kita masih ada router. Jadi ada router, berarti kita butuh router nanti, kemudian kita butuh connection. Nah, untuk bisa mengambil router ini maka kita perlu express, gitu ya. Jadi kita bisa buat seperti ini, konstanta, ya, express sama dengan require express, gitu ya. Kita perlu express ini untuk bisa menggunakan router. Jadi biar nggak banyak-banyak apa namanya kode, ya. Kita langsung ketik aja di sini. Nah, untuk router berarti konstanta, karena ini untuk mahasiswa kita buat aja ya, route MHS, ya, sama dengan express apa namanya express routers, ya, seperti itu. Oke, ya. Nah, yang terakhir, jadi untuk routernya sudah, yang sini kemudian ada connection kan ya, ada connection, sehingga kita perlu import juga koneksinya, ya. Jadi konstanta kayak tadi ya, connection sama dengan require, kita ambil dari sini. Perhatikan kalau kita di routes, berarti kita keluar dulu ke apa namanya project, folder project, baru kita masuk ke DB. Berarti kita keluar dulu gini ya, keluar, ya, baru kita ke DB. Nah, baru sini ada db.js, ya. Oke, nah baru kita ekspor, jadi supaya nanti kita bisa diambil di index.js, gitu ya. Di index.js maka kita ekspor juga. Kita tambahkan apa namanya ini, modul export router MHS, gitu ya, router MHS. Tapi syaratnya yang ini kita buat route MHS dulu, router MHS saja ya, sorry, router MHS. Oke, jadi yang router ini semuanya kita ganti dengan router MHS. Bentar. Zero. Ini ada lagi. Oke, ini router MHS. Ini yang masih ada up ya ternyata di bawah. Ini kita juga ganti menjadi router MHS. Oke, nah terakhir kita tambahkan modul export, ya, router MHS. Oke, ya, nanti bisa kita impor ke index.js. Jadi begini hasil untuk apa namanya pemisahan router kita khusus untuk yang MHS. Nanti kita lakukan juga untuk yang mata kuliah, gitu ya. Jadi kita punya router MHS untuk CAT mahasiswa. Nah, ini kita ganti aja ya, CAT mahasiswa /NIM, biar memang ini akhirnya endpointnya adalah untuk mahasiswa, gitu ya. Kemudian post mahasiswa,
kelihatan, kemudian put mahasiswa NIM ya, kemudian delete mahasiswa NIM ya. Jadi apa namanya, endpointnya nanti kan gitu ya, get mahasiswa NIM, post mahasiswa, put mahasiswa NIM, dan delete mahasiswa NIM di apa namanya di front end-nya ya, biar jelas. Oke. Untuk ini sudah kita selesaikan. Sekarang kita waktunya untuk ngimpor ini ke index.js gitu ya. Oke. Kita impor ke index.js. Jadi caranya seperti itu. Nah, nanti kita di sini ya. Router apa namanya ya. Konstanta router MHS tadi ya, router MHS. Kita ambil require. Kemudian setelah itu kita mounting dengan app use router MHS gitu ya. Oke. Coba kita masukkan di sini. Konstanta router MHS sama dengan require. Jadi ke router MHS itu di sini ya. Jadi titik routes titik ya, routes ini ya. Jadi bukan router tadi yang kita buat. Yang kita buat adalah routes. Kemudian slash mahasiswa.js ya. Itu yang atau mahasiswa saja nggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian di sini kita pakai di mounting ya. Ini app.use router apa MHS. Nah ya, router MHS. Oke. Kita lihat apakah masih berjalan. Ada yang bermasalah sepertinya. Slash mahasiswa. Oh, sorry. MHS tadi kayaknya ya. Oke, udah jalan ya. Udah jalan. Sekarang kita coba untuk di postman-nya untuk mahasiswa ya. Oke. Mahasiswa. Internal server error. Get connection is not defined. Connection, sorry, salah ketik. Nah, jalan ya. Jadi sekarang meskipun mahasiswanya sudah kita pisahkan, dia juga masih bisa jalan gitu ya, dan kode kita mestinya semakin rapi dan semakin mudah untuk dimaintain, karena misalnya kita mau apa namanya untuk fokus pada kode mahasiswa, kita cukup ke file ini gitu ya, route mahasiswa. Jadi ini masih di routingnya gitu ya, tapi memang antara routernya dan controllernya masih jadi satu. Setelah ini akan kita pisahkan ya ke dalam controller seperti itu ya. Oke. Untuk yang apa namanya
mata kuliah, silakan Anda pindahkan sendiri, bisa kan ya? Nah, seperti ini kan, tinggal Anda buat router mata kuliah, kemudian connectionnya sama, gitu ya. MK, jadi ini tetap itu, kemudian yang sini, ya, yang rootnya kita ganti dengan, kalau di mata kuliah berarti kan router MK, kita saya atau router mata kuliah, boleh. Itu di dalam file mata kuliah, di routes mata kuliah yang Anda buat, ya, oke. Nah, mestinya nanti hmm, di index.js, nah di index.js karena sudah apa namanya kita tidak membutuhkan connection di sini. Kalau mata kuliahnya kita pindahkan ke route kan sekarang sudah kita nggak butuh connection ya, karena kan koneksinya kan yang butuhkan mata kuliah, sehingga ini connection yang ada di apa namanya indeksnya sudah juga bisa kita hilangkan, gitu ya. Dan routernya juga bisa kita hilangkan karena routernya sudah kita pindahkan ke route sini, gitu ya. Jadi begitu nanti mata kuliahnya dipindahkan, maka routernya kita hapus dari index.js, kemudian koneksinya kita hapus dari index.js, kemudian yang sini abuse routernya sudah kita hapus. Jadi nambah nantinya adalah ini. Konstan nanti akan ada router mahasiswa, ada router mata kuliah, gitu ya. Oke, di materi sudah saya kasihkan ya, nanti kayak gini. Jadinya di terakhir gitu ya. Ada router MS, ada router MK. Nilai masih belum kita buat. Kita simpan untuk minggu depan ya. Untuk router abuse-nya seperti itu. Jadi nanti konstruksi dari index.js-nya sesederhana ini. Gitu ya, oke. Untuk itu kita akhiri dulu untuk materi kita yang video kita yang pertama untuk router. Kita lanjutkan nanti di video kedua. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.